Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog di segmen terakhir Lunch Talk. Kali ini saya ke Pak Gegar terlebih dahulu. Pak Gegar, kalau berbicara soal worst scenario atau skenario terburuk kira-kira terkait dengan gempa dan juga tsunami di Pacitan ini, seperti apa kajian dari IATSI sendiri? Ya, jadi kalau skenario worst skenario ya nggak akan hampir sama dengan yang sudah dipublikasi oleh teman-teman yang terakhir kemarin dari grup dari ITB, kemudian dari BMKG juga, karena kami maupun Pusgen ya, karena kami tahun 2009 itu sebenarnya sudah publish juga, sudah melakukan presentasi malah di forum Asia Oceania Geoscience Meeting di Singapura tahun 2009. Dan bukan hanya untuk zona di selatan Jawa saja, tapi sampai juga Indonesia Timur. Mungkin yang perlu langkah-langkah yang akan saya sampaikan di sini yang perlu dilakukan adalah setelah kita tahu potensinya, maka kembali lagi saya katakan, maka kita ingin tahu lebih presisi kira-kira kalau magnitudo seperti ini nih dulunya pernah terjadi kapan gitu ya. Kalau kita lihat di catatan sejarah kita kan cuma sampai tahun 1800, Mbak. Tahun 1800 itu secara catatan sejarah, maka yang bisa menjawab itu potensi ini adalah catatan geologis. Jadi catatan geologis itu dengan melakukan studi paleotsunami yang dilakukan oleh dan itu terbukti sangat akurat ya, paleotsunami itu akan menentukan periode ulang dari potensi-potensi yang kita punya. Kalau di sisi Sumatera Barat, Sumatera sudah clear yang dilakukan oleh Pak Dhani Hilman dan teman-teman dari LIPI, kemudian Jawa Barat itu sebenarnya sudah dilakukan oleh tim LIPI juga, oleh timnya Pak Eko Yulianto, kemudian sampai Jogja. Cuman memang Jawa Timur nih saya belum pernah baca publikasinya ya. Jadi paleotsunami apakah saya tahu pernah dilakukan paleotsunami studi di Jawa Timur. Cuman publikasinya saya masih belum menemukan yang up to date kira-kira berapa sih cycle. Jadi setelah kita tahu nih potensi yang 8,8 ini, kita perlu tahu secara geologis ini pernah terjadi nggak di masa lalu. Karena catatan sejarah seperti disampaikan oleh Pak Daryono tadi adalah kita sampai ke tahun 1840-an. Sementara itu juga sekarang kan sekitar cuma 180 tahun yang lalu ya, 180 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau 180 tahun yang lalu ya, kalau kita menanti cycle yang 400 tahunan ya, kita harus trace back yang pernah terjadi di tahun 1600 gitu. Apakah pertanyaannya ini adalah sama dengan segmen yang dulu pernah rapture di selatan Jawa yang dilakukan oleh tim LIPI yang menyatakan, jadi seperti kalau kita tahu di selatan Jawa Barat di Binangun itu kan kita lihat ada uplift, Mbak, di pantainya, dan itu menyatakan bahwa hampir seluruh selatan Jawa tuh rapture. Jadi kalau seluruh selatan Jawa rapture, maka yang rapture bukan hanya segmen yang ada di Pacitan yang 8,8, tapi magnitudenya bisa menjadi 9,1, sehingga impact-nya ya. Ya, tadi sudah Anda juga jabarkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila memang ada tanda-tanda akan terjadi tsunami. Itu tadi ya, saat gempa bumi langsung menjadi perlindungan seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Pemkab, Pak Gegar, terkait dengan hal ini? Jadi sebenarnya Pemkab di sini sekali lagi yang harus dilakukan adalah pertama-tama ya, yaitu satu, melihat merevisi lagi, kan sudah ada petanya ya, jadi sudah ada peta worst case scenario ya. Jadi saya setuju sekali dengan pendekatan skenario terburuk ya. Jadi skenario terburuk itu yang kita harus tahu. Jadi kira-kira, jadi kita kalau saya sebagai Pemkab, saya akan melihat skenario terburuk yang terjadi di lokasinya seperti apa. Kemudian dari situ kita memitigasi. Jadi mereka harus memitigasi, yang selain edukasi, yang harus dilakukan adalah penataan ruang, Mbak. Jadi penataan ruang. Jadi bukannya nggak boleh bangun di pinggir pantai ya, bukannya nggak boleh, apalagi untuk nelayan ya, boleh saja. Jadi boleh membangun di pinggir pantai, tapi harus memenuhi kaidah standar. Misalnya kan ada building code-nya, tsunami building code, ada earthquake building code. Kemudian juga kalau udah tahu seperti itu, maka tata ruangnya, penempatan fasilitas yang kritikal seperti rumah sakit, pendidikan, segala macam tidak boleh di zona genangan, zona merahnya gitu. Jadi hal-hal itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Jadi dan harus selalu, Mbak, jadi bagian part of the culture. Jadi merupakan bagian dari budayanya. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Jepang kan, dia bisa memitigasi walaupun kebobolan juga ya, sampai yang tahun 2011 itu. Ya. Itu mereka dibandingkan dengan tanpa mitigasi mungkin akan lebih dari itu korban jiwanya. Jadi yang harus dilakukan adalah ini bukan proyek setahun sekali,
Jadi kalau misalnya BMKG tadi programnya Pak Daryono yang touring ke daerah kan itu kan hanya instan aja, misalnya setahun sekali kali ya mungkin atau apa ya kurang lebih. Tapi ini harus day to day seperti yang dilakukan oleh masyarakat Semelu lah. Semelu itu waktu tahun 2004 itu gempa pertama Mbak, saya ke Alafan itu 15 meter tinggi gelombang tsunami di sana. Satu pun nggak ada yang meninggal orang. Ya. Ya. Oke. Jadi kesiapan masyarakat bagian dari hidupnya sehari-hari. Oke, tidak jauh-jauh dari tata ruang dan juga tata kota gitu ya Pak Gegar. Betul. Pak Daryono, kalau terkait dengan potensi ini sudah didiskusikan dengan Pemkab? Iya, sudah. Kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian Bupati, kemudian juga stakeholder lainnya, termasuk juga kita melibatkan institusi yang saat ini kita mengelola Inateus ya, seperti BPPT, kemudian PIG, itu semua kita bisa kita lakukan beberapa kali meeting, beberapa kali webinar, dan memang kita ingin informasi seperti ini sampai kepada masyarakat sehingga pimpinan kami BMKG tidak segan-segan untuk menyampaikan ini di tempat publik, di media, sehingga ini menjadi sebuah informasi yang harus dipahami oleh publik betul bahwa ancaman nyata itu ada, dan kita dan berkoordinasi dengan daerah tidak hanya meeting saja, tapi kita di dalam melakukan pemetaan zona bahaya tsunami itu kita juga lakukan verifikasi lapangan. Kita ajak BPBD, kita ajak stakeholder lokal untuk melihat kondisi di pantai yang sesungguhnya. Jadi kita tidak hanya bekerja di meja, tapi juga kita terjun ke lapangan untuk verifikasi peta. Kemudian kita sambil mengevaluasi kesiapan mitigasi. Jadi kita lakukan ini tidak main-main, tapi benar sungguh-sungguh karena memang ancaman yang baik yang kami sampaikan, Pak Gegar itu benar ancaman nyata, dan kita tidak pernah mau gitu akan terjadi. Seperti halnya tsunami Aceh, tsunami Palu, dan tsunami mematikan lainnya itu terjadi begitu saja tiba-tiba, sehingga kalau kita memiliki kesiapan berarti kita akan menjadi korban. Kecuali kita memang menyiapkannya seperti saat ini, karena kapan tidak terjadi tidak tahu, sehingga di dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu kita masih punya banyak waktu untuk menyiapkan, untuk menekan risiko sekecil mungkin, Pak. Oke, Pak Daryono, terakhir, artinya simulasi tes sirine tadi ya, alat-alat deteksi, maintenance-nya, pelatih. Ya, belum, Pak. Semua itu masih rutin dilakukan. Itu berapa bulan sekali dilakukan, contohnya untuk simulasi? Oh ya, jadi kalau kita tes alat itu tiap bulan ya. Jadi seperti tes sirine itu kita lakukan tiap tanggal 26 ya tiap bulannya. Kemudian tes warning diseminasi itu kita lakukan hampir tiap hari, kita lakukan untuk menguji apakah sistem diseminasi kita itu ada bermasalah tidak. Kemudian kalau terkait dengan drill di lokasi-lokasi rawan itu tergantung kita melaksanakan sekolah gempa di mana kita lakukan. Tetapi kita ini juga akan mendorong BMKG daerah untuk bisa lebih intensif melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan terkait dengan dalam respon warning ini, sehingga diharapkan masyarakat benar-benar paham bagaimana dan apa yang dilakukan jika kemungkinan yang tidak diharapkan itu terjadi. Baik, artinya mitigasi, pelatihan. Yeah. Terus dilakukan, masyarakat juga harus proaktif ya mencari informasi terkait dengan apa yang bisa dilakukan saat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan tadi juga kata Pak Gegar terkait dengan tata ruang, tata kota itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini masih sekedar potensi, tapi kita tidak tahu ke depannya, hanya mitigasi terus dilakukan. Terima kasih Pak Gegar, Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Salam sehat selalu.